Bapak Camat Bapak Teguh Afrianto, yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, asatidz wa asatidah, aparat sipil pemerintah. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Bapak Ibu jamaah dan tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Terlebih nikmat iman dan Islam. Kita masih bisa melaksanakan, mendirikan salat subuh berjamaah dengan nikmat. Kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam satu majlis yang penuh berkah ini. Maka mudah-mudahan dengan wasilah nikmat ini kita semakin bersyukur sehingga menjadi abdan syakur, hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Sesuai dengan tugas kami di sini sebagai muqassimul awqat, maka tidak akan panjang kalam kami sampaikan di sini. Izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini dalam rangka kuliah subuh Kelurahan Cipete Selatan tanggal 13 Januari tepatnya 14 Rajab 1447 Hijriah. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan riwayat Maulid Nabi, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat mau'idul hasanah, acara yang kelima penutup atau doa, dan acara yang keenam ramah tamah. Mari kita buka acara pada pagi hari ini, berharap mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Tentu yang paling utama adalah senantiasa aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bijabatil qabul wa tamamil mas'ul al hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua pembacaan riwayat Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Idham Khalid. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sulalah.
يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شهي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الالتقاء لعلياه
ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه. ابن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا إقد سودد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وراه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره، من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله،
عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجل 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدام، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين،
يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله على مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Telah kita ikuti bersama pembacaan riwayah Nabi Maulid Al-Barzanji oleh guru kita Al-Ustadz Idham Khalid. Baik, Bapak Ibu jamaah dan tamu undangan rahimakumullah. Acara berikutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Nurul Huda
yang terhormat Bapak Haji Sasongko Mulyo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para jamaah semua, khususnya kepada Pak Kiai Haji Mahbub Marzuki sebagai penceramah kuliah subuh pagi ini, kepada Bapak Ketua Forum Kuliah Subuh Bapak Kiai Haji Ahmad Mubashir, kemudian kepada Bapak Camat Cilandak Bapak Teguh Arifianto, kemudian kepada Bapak Lurah Cipete Selatan Bapak Supriyono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk mendengarkan majelis ilmi di kuliah subuh ini dalam rangka menyambut tahun baru dan juga di bulan Rajab ini. Semoga kita semua memanfaatkan momen ini untuk muhazabah, memperbaiki diri dan bertobat sesuai dengan tema tausiah kita pagi ini. Para jamaah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertobat dan memperbaiki diri. Di bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan penuh ampunan dan rahmat Allah. Kita semua memiliki dosa dan kesalahan, tapi Allah selalu membuka pintu taubat bagi kita. Semoga kuliah subuh ini dapat memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk menjadi lebih baik, dan semoga kita semua dapat meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami dari wakil DKM Masjid Nurul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Haji Sasongko Mulyo, perwakilan dari Ketua DKM Nurul Huda. Baik, kami sapa juga kepada Bapak Ibu jamaah yang baru hadir. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semua, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Camat Cilandak kepada Bapak Teguh Arifianto. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mahbub Marzuki MA, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Mubashir, yang saya hormati Kiai Haji Bukhari, Kiai Haji Syafiq Abdul Hayy Naim, Kiai Haji Antung Abdullah, Al-Habib Ikram, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Di sini saya didampingi Sekretaris Kecamatan Cilandak yang baru, Bapak Rizky Januar, dan Bapak Lurah Cipete Selatan yang juga baru, Bapak Supriyono, beserta jajaran. Yang saya hormati Kanit Bimas, Bapak AKP Kusnardi, Babin Kaptibmas Cipete Selatan, Bapak M. Rofian. Yang saya hormati para Ketua RW Kelurahan Cipete Selatan dari RW 1 sampai dengan 07,
para ketua RT, LMK, yang saya hormati seluruh alim ulama dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah kuliah subuh gabungan yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah diguyur hujan semalaman, alhamdulillah kita semua dapat hadir memenuhi undangan dari Ketua Kuliah Subuh Gabungan Kelurahan Cipete Selatan untuk sama-sama hadir tadi sholat subuh berjamaah, dan nanti insya Allah Bapak Kiai Haji Mahbub Marjuki akan memberikan tauziah maupun siraman rohani kepada kita semua selaku jamaah yang hadir pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kiai, izinkan pada kesempatan ini momentum yang tepat saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza wa khairan katsiran. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Camat Bapak Teguh Arfianto kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah subuh rahimakumullah, acara yang berikutnya mau'idhah hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhina Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Mahbub Marzuki. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk kursi yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu tawbata an ibadihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Kelurahan Cipta Selatan yang saya muliakan, wabil khusus para asatizah, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri ya. Alhamdulillah sangat banyak yang membersamai kita tanpa murai mahabbah dan ta'zim. Mohon maaf tidak dapat disebut namanya satu persatu. Wabil khusus tentu yang sama kita hormati Camat Kecamatan Cilandak yang terhormat Bapak Teguh Arfianto, didampingi oleh Bapak Sekjam dan juga Bapak Lurah Bapak Supriyono, Lurah Cipta Selatan, juga DKM Masjid Nurul Huda yang terhormat Bapak Sasongko. Ini Teguh Arfianto, Supriyono, Sasongko. Saya berasa mau di Jogja ini. Bukan acara di Jakarta ini. Iya, juga ada para kiai, ketua Forum Kuliah Subuh Cipta Selatan Akhinal Mukarram, Kiai Haji Ahmad Mubashir, Kiai Haji Bukhari Khair, Kiai Haji Syafiq Abdul Naim, guru kita Kiai Haji Antung Abdullah, dan Bapak RW yang ada di Kelurahan Cipta Selatan, LMK FKDM, wabil khusus RW 3, Bapak Amin, Muhammad Amin, yang lama kurang sehat, alhamdulillah pagi ini bisa membersamai kita. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah pada pagi ini
di tahun baru 2026 Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis kita ini. Mudah-mudahan saat ini dan seterusnya Allah selalu menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Fakir sedikit menyampaikan di waktu yang diberikan, mari kita awali kembali baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, almarhumin almarhumat yang berhak atas doa dari kita, khususnya mereka yang memiliki andil berdirinya masjid dan majelis ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, dan kita beserta keluarga yang masih hidup mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, anak keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, apa yang menjadi niat dan hajat kita dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa hari lalu, hari Kamis, Ustadz Ali WA saya minta tema. Kebetulan bulan lalu kita mudzakarah di Masjid Al-I'tisam di tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anfal ayat 25, dan saya melanjutkan ayat tersebut dengan tema muhasabah awal tahun, istighfar di bulan Rajab. Ini ada kaitannya, karena kalau kita tidak muhasabah, evaluasi diri atau merenung, 2025 2026 seperti tidak ada bedanya, lewat begitu aja udah Pak. Kemarin bulan lalu masa saya di Al-I'tisam kita kumpul ya seperti ini, sekarang ya seperti ini, nggak ada bedanya. Bahkan setiap weekend, akhir pekan, apa yang kita kerjakan itu hampir sama semua. Kenapa kita perlu muhasabah atau evaluasi diri kita? Karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir surah Al-Hasyr, Allah perintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi kita lihatin diri kita, evaluasi diri kita supaya kita tahu nih, kira-kira besok kita di akhirat aman apa kagak. Ini kita perlu perhatian enggak? Kenapa sampai Allah perlu mengingatkan kepada kita? Karena biasanya manusia itu orientasinya hanya kehidupan dunia. Sampai Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal. Bahasa kita mah begini, jangan dunia mulu, jangan dunia mulu. Ente kan sehari-harinya cuma urusannya dunia, gimana punya duit banyak. Kalau udah duit banyak rasanya aman sama kita. Itu kita pikirin. Kata Allah, dunia cuma sebentar, aku berikan kesempatan di antara kalian, rata-rata kata Nabi menafsirkan firman Allah, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70.
Qalu, sebagian sahabat bilang, abna'us sab'in ya Rasulullah. Ada enggak yang lebih dari 70? Sahabat nanya. Karena kata Nabi, kisaran umat beliau, hasadu umat itu antara 60 sampai 70. Artinya maksimal 70. Sahabat penasaran nih. Abna'us sab'in ya Rasulullah. Ada enggak kira-kira yang usianya lebih dari 70 tahun? Kata Rasul, qalla man yujawizu. Ada tapi kagak banyak. Kagak banyak. Ini kita yang ada nggak nih? 80 orang. Ada nggak kita yang hadir 80 orang nih? Pak Camat ngitungnya bertumpuk nih. Iya, ada 80 orang ya. 100 lah kita anggap. Ini kayaknya nih saking dinginnya nih Pak Camat nih nggak kuat gerakin bibir orang nih. Berasa musim salju mereka ini. Udah pada nyeb semua orang ini. Ini 100 orang kata Nabi, yang 70 sedikit. Kita lihat apa? Kayaknya yang di belakang sih nggak ada 70 nih orang. Yang di depan yang 70 berapa orang nih Pak? Ada nggak 10%-nya? Nggak ada. Ini Pak Jauli ya ini yang lebih banyak, alhamdulillah. Masih sehat aja ya. 80 lebih. Juga Pak Haji Lahmuddin gitu, yang masih tetap bugar di usia di atas 70. Kadang-kadang ada orang usia baru 60, gayanya udah kayak 90. Diri aja udah nggak kuat, jalannya udah susah gitu ya. Tapi beliau-beliau alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama dengan beliau usia panjang dan dibarengi dengan nikmat sehat walafiat. Sedikit kata Nabi. Artinya hanya sebentar. Maka sebelum nanti kamu di depan Allah itu diperhitungkan, artinya mempertanggungjawabkan amal kita, umur yang Allah berikan, an umrika fi ma'afna. Lihat dulu dari dunia ini, kira-kira nanti kamu aman atau tidak. Bahkan sampai Allah itu memberikan peringatan di dunia ini Pak, supaya kita kembali kepada Allah. Biasanya kan orang kalau lagi senang nih, rada-rada lupa sama Allah. Betul nggak Pak? Orang badan sehat, pikiran enak, duit banyak. Kira-kira seringan di masjid apa di mall? Badan sehat, duit banyak, kira-kira seringan di majelis salim apa di pinggir empang? Pinggir empang kan padahal panas lah ya. Udah panas, tangan begini pegel gitu lah ya. Tapi dia betah banget tuh. Di majelis salim dikasih minum, airnya ada air putih. Ini Pak, kalau di majelis salim, di pengajian-pengajian paling sering acara air putih. Karena air putih itu adalah air betul Pak, bukan air murni, air murah. Iya, siapa aja bisa beli gitu ya. Dan ini kita di sini kasih minum. Nanti dikasih sarapan pagi juga, ya ada saya. Dikasih sarapan juga, tetap aja orang masih nggak betah. Gitu. Kenapa? Karena dia itu inginnya kehidupan dunia, orientasinya hanya dunia, tidak second life oriented, bukan kehidupan akhiratnya. Sampai akhirnya kalau orang itu lupa kepada Allah dalam melakukan kesalahan, sayangnya Allah kepada kita sebelum nanti di akhirat kita diminta kepertanggungjawaban, nggak bisa memperbaiki diri di dunia ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kemarin waktu di Al-Qasas itu kan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi kata Allah, takutlah kalian, ittaqu, jagalah kalian. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian akan satu fitnah, musibah, bencana, apapun istilahnya. Yang musibah itu la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Laknya ini la nafi. Karena fitnah itu mu'annas, maka bentukannya tusibu, bukan yusibu.
Kebetulan fi'il mudhari tusibu ini bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu ada dua, ada tsaqilah, ada khafifah. Kalau khafifah itu la tusiban. Tapi ini redaksinya dalam Al-Quran tusibanna, artinya tsaqilah. Ada penekanan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehati-hatian kita. Kata Allah, awas, hati-hati. Ada nanti satu fitnah, yang fitnah musibah yang datang itu sungguh tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Kadang kita mikir, kalau dulu ada lagu Mansur S, Bapak tahu Mansur S nggak Pak? Mansur S penyanyi rock apa penyanyi pop? Ini dia mereka kagak denger apa ya? Kata yang belakang gue takut ketahuan babi dangdut ya. Itu kan orang makan nangkanya kita kena. Iya. Ditanya malu, dijawab juga ya di bagiannya ya. Jadi lagu Mansur itu orang makan nangkanya kita kena. Di mana letak keadilan Allah? Kan kalau Allah itu membalas orang yang maksiat, ya dibalas dengan dosa. Kalau orang berbuat baik, beramal soleh, dibalas dengan pahala, kan begitu. Tapi kenapa Allah ingatkan kepada kita, la musibannalladzina zalamu minkum khassah. Yang musibah ini, bencana ini, teguran ini tidak hanya menimpa hanya orang-orang yang berbuat salah. Kurang lebih sebulan lalu itu kan ada musibah dari Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Ini panjangnya air Pak. Ini kalau kita lihat di berita, kalau di Pulau Jawa itu panjangnya air kira-kira dari Banten sampai Banyuwangi. Luar biasa Pak. Dari Banten sampai Pulau Jawa. Karena Sumatera lebih besar daripada Pulau Jawa. Itu deras. Bahkan di satu wilayah ada sampai tingginya 10 meter. Kan yang terkena dampak musibah tadi, yang sampai sekarang juga belum selesai penanganannya, karena begitu luas jangkauan air tadi, itu yang terkena kan tidak semuanya orang yang ahlul maksiyah. Sebagian dari mereka juga ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Orang-orang yang ada kuliah subuh seperti bapak-bapak hadir. Ini kan bapak-bapak orang soleh semua. Amin apa? Tua-tua amin pakai diminta ya. Amin ya Rabbal. Ya, kalau orang soleh kan luar biasa itu. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah secara vertikal bagus. Dengan horizontal juga sesama kita itu bagus juga. Banyak orang terkena musibah itu Pak. Cuma boleh jadi kesolehannya dia ini kurang peka terhadap lingkungan. Kalau kita lihat ayat ini, akhirnya mereka terkena dampak juga. Kurang pekanya bagaimana? Oleh pengarang kitab ini dikutip sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rawahu al-imam Ahmad haitsu qala haddatsana Ahmad bin al-Hujjaj akhbarana Abdullah yakni ibnu al-Mubarak anba'ana Saif bin Abi Sulaiman sami'tu Adi ibn Adi al-Kindi yaqulu haddatsani maula lana
annahu sami'a jaddi yakni Adi ibni Umairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah hatta yarawul munkara baina zahranihim wa hum qadiruna ala an yunkiru fala yunkiru fa idza fa'alu dhalik azzaballahu al-khassata wal 'ammata wallahu a'lam. Nabi menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-Anfal tadi. Kenapa ada orang yang tidak melakukan maksiat kok terdampak peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata baginda Rasul dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Umairah, inna Allah la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah. Hakikatnya Allah itu tidak memberikan hukuman kepada orang banyak lantaran kesalahan sebagian kecil di antara mereka. Artinya memang Allah kalau memberikan hukuman kepada orang yang salah, itu ya begitu. Tapi kok kenapa kenyataannya ada orang kelihatannya orang baik-baik, tapi kok terdampak juga dari musibah, yang musibah itu merupakan fitnah, teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sebabnya begini, hatta yarawul munkara baina zahranihim. Hukuman Allah akan merata kepada siapa saja, baik pelaku maksiat ataupun tidak, sebabnya mereka melihat kemunkaran di depan mata mereka, mereka biarkan saja. Hatta yarawul munkara baina zahranihim. Di depan mereka tuh maksiat dilakukan terang-terangan, Pak. Bahkan ada penguat sebuah hadis dari Imam At-Tabarani, itu bagian maksiat yang memang diancam oleh Allah adalah idza zahara zina war riba ala qaumin faqad ahallu azaballahi alaihim. Kalau zina dan riba sudah merajalela, dianggap sesuatu yang biasa, maka kampung tersebut, wilayah tersebut, masyarakatnya sudah siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hati-hati nih Pak. Sekarang di depan mata kita udah Masya Allah perempuan-perempuan, mohon maaf. Kalau kita kuliah subuh seperti ini, itu di Alam Pembara Abdul Majid, di Kemang Pak, ABG Pak. Mereka rata-rata usianya 25 tahun ke bawah. Kalau kita pakai sarung, udah dingin begini. Bang Halwani udah pakai jaket, masih sedekap aja kedinginan. Kan begitu ya? Tapi dia pakai pakaian Pak, you can see my ketek. You can see my ketek. Lu dapat ngeliat ketek gua, bener Pak. Begitu saya berhenti di lampu merah tadi Pak, di mobil. Dia di depan bertiga naik motor. Itu Pak, Masya Allah pakaiannya Pak, yang atas kekecilan, yang bawah kesempitan. Berhenti di depan kita. Masa iya saya merem? Bener nggak? Kalau saya merem ntar lampu hijau nyala saya kagak lihat. Diliatin dosa, kagak diliatin sayang lagunya. Eman-eman tuh ya, eman-eman sayang. Dan dulu dekade tahun 80-an gitu Pak, di Cepete ini,
Saya waktu SD masuk kelas 1. Itu di kada tahun 80-an itu kalau ada perempuan pakai kemeja aja Pak, dengan celana longgar, itu orang cepetnya mandangnya perempuan tadi udah perempuan maaf kurang baik. Dulu itu dulu 46 tahun yang lalu, dulu banget Pak. Bergeser tuh. Sekarang jangankan yang kagak pakai jilbab Pak, mohon maaf, yang pakai jilbab Pak, saya bukan anti senam, saya bilang orang senam boleh-boleh aja, atasnya dipakai jilbab, bawahnya berketat kayak lontong. Bener nggak Pak? Ngakunya muslim. Ini kita sebagai seorang suami kan bertanggung jawab terhadap auratnya istri dan anak perempuan kita. Ini yang maksudnya kita harus muhasabah nih. Jangan-jangan kita nggak merasa berdosa, padahal di sisi Allah itu sebuah kesalahan kita. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Karena kata baginda Rasul menjelaskan firman Allah tadi dari Ali bin Umairah, kalau mereka melihat kemungkaran baina dhuhranihim, jelas kemungkaran dilakukan di depan mata mereka. Dia lihat tuh, ada orang berzina. Padahal katanya kalau dia mau bergerak dia mampu. Kan kalau kita punya kontrakan Pak, kalau ada tamu laki-laki datang, padahal penghuni kontrakan kita perempuan, kita bisa tegur. Siapa itu dibatasin, kalau tamu laki datang pintu dibuka, jangan ditutup. Kira-kira yang punya kontrakan bisa nggak berbuat seperti itu? Bisa kalau mau. Atau saudara melakukan transaksi ribawi, yang minjem sekarang, minjem 1 juta, dikasih 800, bunganya nggak berhenti-berhenti selama belum lunas. Yang datang pakai motor sehari bisa 3 kali. Kan kita bisa beri masukan kepada dia. Kalau kita mau bisa. Judi online Pak, itu kan hakikatnya penipuan yang nyata itu. Yang orang kena judi online Pak, kayak kagak habis ya. Sampai kalau dia nggak bisa utang, bayar utang, utang juga, utang online itu sampai dipermalukan di sekian banyak, sampai akhirnya di Cinere belum lama itu sampai bunuh diri gara-gara dipermalukan namanya karena utang itu. Kalau penghuni tetangga mau memberikan masukan, itu namanya sudah yarawul munkar baina zahirin. Dia lihat kemungkaran di depan mata mereka, lalu mereka mau bergerak. Dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang disebut dengan khairu ummah, kan tugas kita ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tapi saya kata baginda Rasul, ya rawul munkar baina zahranihim, ketika mereka melihat kemungkaran nyata di depan mata mereka, wahum qadiruna ala ayyunkiru, padahal mereka mampu untuk merubah kemungkaran tadi, fala yunkiru, dia biarkan. Kalau sudah hidup pada amaluna walakum amalukum, nafsi lu gua. Tunggu aja saatnya, kata baginda Rasul. Azzaballahu al-ammata wal khassa. Siap-siaplah pelaku maksiat ataupun yang membiarkan, semuanya akan merasakan teguran ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu masih ada Nabi Pak, kita aman. Masih di surah ini juga pada ayat berikutnya Allah sampaikan di Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau masih ada Rasul itu kita aman. Bahasa kita, Allah masih menghargai Rasul, enggak diturin dulu hukuman. Kita ada orang Pak, orang macam-macam, kita mau balas, saya bilang kalau bukan anak si Anu gue habis, gue berikan begitu. Kalau bukan temennya si Anu, gue mandang si Anu aja. Bahasa kita begitu. Allah juga begitu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau masih ada engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, maka mereka aman tuh. Saya pandang engkau Muhammad. Maka Nabi Muhammad istimewa Pak, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti.
Makanya dalam sebuah lanjutan qasidah kan ada begini. Wajhuka maimun hujjatuna yawma yatina subil hujaji ya Rasulullah. Itu pada bagian bait berikutnya, wajhuka maimun hujjatuna, wajahmu ya Rasulullah yang penuh berkah, itu yang menjadi andalan saya. Karena kalau ngikutin amal saya belum cukup. Sholat yang kita kerjain aja Pak belum tentu sesuai dengan aturan. Karena dalam sholat ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi yang harus kita penuhi. Jangan-jangan tentang pembahasan rukun qauli, fi'li, qalbi juga kita belum tahu. Apa sholatnya begini sebetulnya belum. Yang kita andalkan adalah wajhuka maimun hujjatuna. Yauma yatina subil hujaji. Orang boleh mengandalkan sedekahnya yang banyak, menolong orang yang luar biasa, ilmunya yang merasa dia ilmunya sangat mumpuni. Enggak. Kalau kami wajhuka maimun, mohon syafaat dari Nabi besar Muhammad. Nah karena Nabi sudah tidak ada jaminan kedua dari Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka umat engkau wahai Muhammad selama mereka itu yastaghfirun. Redaksinya dengan fi'il mudhari'. Satu fi'il menunjukkan kata kerja, sebagian bilang al-hawl istiqbal, sebagian lagi as-subut wal istimrar istilahnya. Subut wal istimrar sekarang dan berkelanjutan. Al-hawl wal istiqbal sekarang dan di masa yang akan datang. Artinya kalau kita terus menerus membaca istighfar, terutama di bulan Rajab ini, yang oleh sebagian ulama disebut dengan syahrut taubah. Bulannya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita selesai sholat, oleh imam kita diajar 70 kali kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni. Pagi 70, nanti sore lagi 70. Ada yang bacanya ba'da asar, ada yang bacanya ba'da maghrib. 70. Itu belum ada apa-apanya. Rasul sendiri yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa karena memang maksum itu setiap hari, bukan hanya di bulan Rajab. Ya makanya kita lazimin Pak, di samping akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita, kata baginda Rasul dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Imam Al-Hakim. Nabi bilang man lazimal istighfar, barang siapa yang merutinkan, melazimkan, mendawamkan, mengistiqomahkan membaca istighfar. Apa istighfar? Terserah seperti tadi, Rabbighfirli warhamni alayya, boleh. Astaghfirullahaladzim, silakan aja. Atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Atau seperti istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau orang rajin istiqomah, dia luangkan waktu, bukan mencari waktu luang, dia istighfar. Yang pertama kata Nabi dalam riwayat tadi Imam Ahmad, Imam Hakim, Abi Daud dan sahabat Abdullah bin Abbas, yang pertama ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau dia punya masalah dalam hidupnya, maka segera diberikan solusi, jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Orang kan setiap yang hidup ini Pak punya masalah, betul nggak? Iya, makanya kalau kita ketemu teman kita begini, kita ngomong, lu gue lihat enak aja dah, dia nggak bilang alhamdulillah Pak. Kalau orang Betawi bilangnya gini, mending begitu. Kenapa dia punya masalah? Dengan istri baik, ngerti, anak belum tentu.
Anak ngerti, pasangan belum tentu. Pasangan, anak, mantu, cucu ngerti, tetangga kadang-kadang bisa. Tetangga nggak apa-apa, keluarga nggak apa-apa, badan sehat, duit sempit. Nah kalau dia lazim istighfar nih, rizkinya tuh Pak dijanjiin. Problematika hidupnya diangkat oleh Allah. Kadang-kadang ada perasaan galau, pikiran nggak enak, tanpa tahu apa sebabnya, hamun kedukaan itu, maka Allah berikan jalan keluar juga farajah. Dan yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Hitung-hitungan logika kita, dari mana gue punya duit, tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, sekali kita beruntung Allah berikan kesempatan di tahun 2026 kita masih ada umur. Cuma siapa yang jamin Pak sampai akhir 2026 kita masih ada. Oleh karenanya mari sama-sama kita evaluasi diri. Kita khawatir yang kita merasa sehat aja, masih muda, masih banyak aktivitas, rasanya dunia masih lama, tiba-tiba dipanggil untuk menghadap kepada Allah. Apa yang sudah kita persiapkan? Makanya dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan seterusnya, dua ayat ke depan Allah gambarin betapa menyesalnya orang-orang yang belum siap. Walaupun semua orang belum siap, yang benar-benar belum siap menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah panggil. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un ya Allah balikin. Saya kata Allah, kalla. Udah nggak bisa. Kau udah masuk alam kubur, sudah tidak akan bisa lagi balik ke alam dunia. Oleh karenanya, mari kita sama-sama isi kesempatan yang Allah berikan di dunia ini dengan amal soleh. Yang kedua, sebagai manusia kita tidak pernah salah dan tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Oleh karenanya, mari banyak-banyak dimulai dari bulan Rajab. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita meluangkan waktu kita. Kita siapkan waktu untuk istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dunia akhirat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala Rasulillah. Alhamdulillah. Dan menyimak bersama tausiah yang dibawakan kita tentu banyak sekali yang harus kita Bapak Ibu jamaah bersyukur. Alhamdulillah kita sudah selesai acara kuliah subuh. Namun sebelumnya terlebih dahulu ada sambutan dari Ketua Kuliah Subuh Al-Muqarrar Kiai Haji Ahmad Mubasyir. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'un wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Fadhalatul karami para kiai, para asatidzah, para kiai dulu kita berkaitan Allah wa Ibu Mahbub Mazuki, Ustaz Isyafiq Hai, Ibu Wali dan para asatidzah yang lainnya. Membersamai kita juga pagi ini ada Bapak Camat kita Pak Teguh, ada Pak Sekap Pak Rizky, ada Pak Lurah, Pak Sudayono, para ketua DKM, ketua RW. Tadi disebutkan Pak Mahbub, saya bilang ada ketua RW 3. Alhamdulillah, sekian lama gak ketemu, alhamdulillah sehat. Kemudian LMK yang ada kelihatan
FKDM hadir, ketua masjid Baluran, Pak RW 7 ada, RW 2 ada, Pak RW 3 ada, RW 4, RW 1 ada, 1, 2, 3, RW 4 ada, alhamdulillah. Dan seluruh jamaah tentunya pagi hari ini alhamdulillah, Pak saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan tidak mengulangi rasa hormat. Ada juga Pak Rodian di sini hadir pagi ini. Alhamdulillah kita bisa laksanakan kuliah subuh di awal tahun 2026 ini. Saya tadi sampai di sini kira-kira jam 4 lewat 10 baru keluar dari kendaraan gerimis. Tadi Pak Camat juga bilang, saya ini gerimis saja ya. Tapi dalam hati saya udah yakin insya Allah terakhir subuh berhenti orang pada datang. Dan kalau melihat begini, alhamdulillah, saya bersyukur luar biasa. Pagi ini gerimis, enaknya. Gitu. Kalau gerimis itu habis bayar subuh, apa itu? Kalau kata orang Betawi mau berburu. Ada lagi kalau bahasa dulu yang bekerja, berburu pakai kain sarung terus bakar sampah gitu, beli namanya. Tapi alhamdulillah pagi ini kita hadir di masjid ini. Dan saya punya satu grup di WA di handphone saya bersama Kemahku dan yang lainnya itu. Ada tulisan nama grupnya tuh, Mujahid Kuliah Subuh. Dan menurut saya yang pantas dapat gelar Mujahid itu adalah hadirin bapak-bapak yang pagi ini serta ibu-ibu hadir di sini. Dan Mujahid Kuliah Subuh yang jihad, tapi pagi benar-benar jihad dengan bangunnya, dengan berangkatnya ke sini. Mudah-mudahan Allah balas yang berlipat-lipat pada pagi ini. Mengucapkan terima kasih tentunya kami dari pengurus kuliah subuh, pertama kepada DKM Masjid Nurul Huda di Komplek Bekru ini yang memang senantiasa setiap tahunnya kita berawal di tahun setiap tahunnya di sini di 2020. Jadi ada di bulan Januari. Sudah seminggu lalu saya kontak, alhamdulillah siang dan pagi ini terima kasih kita sudah diterima, khususnya pada penyelenggaraan kuliah subuh di Cipete Selatan pagi ini di Masjid Nurul Huda. Tentunya melibatkan para PKM, pengurus yang lainnya dan ibu-ibu sekali terlibat terkali ya. Ibu terlibat dalam penyelenggaraan pagi ini. Mudah-mudahan Allah balas juga yang melibatkan dan yang ngurusin datangnya kita ini lebih lagi pahalanya, lagi nyiapin minum dan lain sebagainya. Bapak hadirin saudara saya juga pagi ini saya kemarin kontak Pak Camat sebelum subuh beliau hadir. Terima kasih Pak Camat. Pagi ini Pak Camat datang duluan daripada lurahnya. Saya bilang Pak Lurah Camat sudah datang. Besok jadi catatan ini. Aman Pak ya? Aman, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak Camat kita kalau dari timur tinggal dari timur jauh gitu. Juga Pak Pak Lurah kita jauh ini. Oh ini kita di mana semalam? Di kantor. Itu pada jauh bagian berumah di kita juga kali ya gitu. Ya Allah orang bentar. Di kantor jadinya. Tapi alhamdulillah bisa bersama kita karena ini kolaborasi kita di ulama, di Umaro dan seluruh jamaah tentunya yang sudah hadir pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsiran. Berikutnya tentunya saya mengumumkan untuk bulan depan itu kalau nggak salah ya kalendernya tanggal 7 Februari. 7 Februari, kalau bulan Sya'bannya tanggal 20 kurang lebihnya, bisa 19, bisa 21, nanti lihat aja. Jadi kalau bahasa kita ini habis nisfu Sya'ban, baru kita kuliah subuh lagi, gitu. Kurang lebih 10 hari sebelum kita puasa Ramadan, bertempat di Masjid Al-Karomah. Ingat ya? Di sini baju ini, oh iya, ada Siap ya?
tanggal nggak apa-apa udah dekat puasa juga tanggal 20 bulan Syawal. Nanti berikutnya di bulan Maretnya kita kosong. Insya Allah di bulan April nanti berkenaan dengan Syawal di Masjid Al-Ihsan seperti biasanya dan seterusnya. Jadi ini tanggal 20 Syawal atau tanggal 7 daripada bulan Februari nanti kita berada atau berselenggarakan di Masjid Al-Karomah di RW 3. Pak RW itu hadir juga Pak Amin dan tentunya RT juga pagi ini hadir. Itu pengumuman yang saya sampaikan. Jadi hari ini kita ada di Masjid Nurul, bulan depan seperti biasanya di Masjid Al-Karomah. Mudah-mudahan bisa terselenggara terus, kita terus dapat taufik hidayah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah orang-orang tua kita dan terdahulu kita sini laksanakan ini, terus kita bisa lanjutkan. Saya berbilang kalau di sini itu masih ada Pak Awiyah yang masih awal-awal kuliah subuh dikerjakan, beliau DKM Masjid Nurul. Masih ada Pak Ahmudin termasuk pendiri kuliah subuh ini, atau masih dekal dulu ya. Pak Ahmudin masih sehat. Jadi kalau saya kesini saya mengenang orang-orang tua dan orang tua saya juga, karena beliau ini seumur dan termasuk pendiri daripada inisiator bahasanya, inisiator adanya kuliah subuh yang Pak Camat. Ini kuliah subuh kita sejak tahun 2002. Jadi ini tahun ke-23 kita ada. Dan mudah-mudahan terus berlanjut dengan adanya kita-kitanya dapat pahala, para inisiator, para muassis juga yang menginisiasi kegiatan ini juga mendapatkan hadiah dari apa yang kita lakukan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Allahumma waffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Forum Kuliah Subuh Sibetes Selatan Haji Ahmad Bashir. Ma'asyarul mujahidin, assalamualaikum. Alhamdulillah, acara telah selesai dengan baik. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini Allah senantiasa berikan usulan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ini ada info mengundang kepada jamaah kuliah subuh dan jamaah masjid, warga komplek dan sekitarnya yang mendengarkan himbauan ini untuk bisa hadir pada kajian rutin kita Riyadhus Shalihin yang insya Allah akan diadakan pada hari akhir tanggal 4 Januari 2026. Jadi ada kajian rutin di Masjid Nurul kita Riyadhus Shalihin yang sekali ini sudah masuk di bab 73. Ini sangat menarik Riyadhus Shalihin untuk kita bahas karena tidak ada kitab yang baik sebaik kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kitab Riyadhus Shalihin tajuk selalu diawali dengan Al-Quran dan Hadis, maka sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Semoga ajak keluarga, Bapak Ibu untuk hadir berada di Riyadhus Shalihin. Besok insya Allah akan disampaikan oleh guru tetap kita Al-Ustaz Muhammad Azhari Nasution. Baik, teruntuk para donatur kita masalah juga, saya ucapkan terima kasih di Kiai. Jadi kemarin kita itu sudah selesai melaksanakan kegiatan masal yang ke-6. Yang belum itu mungkin apa? Nikah masal kali ya. Jadi kegiatan masal ini sudah kita laksanakan di Nurul ini yang ke-6 kalinya. Insya Allah tahun ini kita akan diadakan pada bulan Juli untuk yang ke-7 kalinya. Ini kami ucapkan terima kasih kepada para donatur atas sumbangsi, partisipasi dan donasinya dalam rangka kesuksesan acara kegiatan masal. Baik, ma'asyarul mujahidin, assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang ada pada pagi ini. Tidak ada yang bisa kami beri sebagai ibadah kecuali pada kami jazakumullah ahsanal jazaa wa khairul katsir. Istilahnya kalau begini, tidak akan marfu badaan nafsu. Saat seseorang merasa sempurna maka muncullah banyak kekurangannya. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyambutan dan penyajian memberikan yang terbaik. Namun apalah daya, hanya ini yang bisa kami berikan untuk jamaah semuanya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terakhir rasanya hati Al-Fatihah kita khususkan untuk para perintis Masjid Buddha ini. Yang kedua kita khususkan untuk para donatur, para ahli-ahli yang setia membangun, memberikan partisipasinya untuk kegiatan-kegiatan masjid, baik yang operasional kesehariannya ataupun yang pembangunan fisiknya. Dan yang ketiga untuk semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah berikan keberkahan untuk kita semua, berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah aktivitasnya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai informasi tambahan dari panitia, ini jalan yang aksesnya dari pintu SMP Cendrawasih sudah dibuka. Jadi yang arah ke Jalan Asem, kalau yang mau lewat SMP Cendrawasih Sumbo, insya Allah aman untuk dilewati. Baik, kami atas nama Komposibul Ahmad mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di Masjid Al-Karmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doa yang terhormat Syaikhul Ustaz Haji Syafiq Abdul Hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita membaca kalimat tauhid. Mudah-mudahan dengan pembahasan kalimat tauhid setelah bubarnya dari majelis ini terus kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Afdaluna du'ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa ya Rabb Harun wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Silakan dibawah silakan untuk sahabatnya. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Yes.